dari kelompok 1 ingin menjelaskan sejarah Kesultanan Banten. Sebelum kami masuk ke penjelasannya, perkenalkan, nama saya Isti Adebia. Saya Salwa Zahra. Saya Cecilia. Saya Arcieri Putri Aidi Tripiana. Saya Atika Mufida. Saya Salsam Syafira. Saya Karana Fianti. Kami dari 10 MPLB 1. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Guys, kalian tahu gak sih? Ternyata ada sejarah kesultanan terpenting di Indonesia. Tapi kan sejarah kesultanan terpenting di Indonesia banyak, Cer. Nah, iya bener Cer, kan gak cuma satu. Ya, semuanya kan juga penting. Jadi gini, latar belakang tentang Kesultanan Banten. Mau tahu ceritanya gak? Pada saat abad ke-16, wilayah Banten merupakan pelabuhan terpenting untuk jalur perdagangan di Jawa Barat. Saat Pajajaran mulai melemah, disitulah kerajaan Islam dari Demak dan Cirebon menyebarkan Islam, sekaligus memperluas jalur perdagangan. Saat pasukan yang dipimpin oleh Fatahillah, disitulah mereka berhasil merebut wilayah Banten. Lalu, di situ juga Maulana Hasanuddin diangkat menjadi pemimpin dan sultan pertama. Sejak saat itu, Kesultanan Banten menjadi kerajaan Islam di Banten. Semenjak saat itu, Banten terus berkembang sangat pesat melalui jalur perdagangan dan menjadi pelabuhan internasional. Apalagi saat Malaka jatuh ke tangan Portugis. Disitulah perdagangan beralih ke Banten. Gue juga tahu, Cer, asal-usulnya. Jadi Kesultanan Banten didirikan pada tahun 1526 oleh Maulana Hasanuddin Jati sebagai kerajaan Islam independen di pesisir barat Pulau Jawa yang merupakan Kadipaten Demak setelah melakukan wilayah Pajajaran Banten Kina. Banten berkembang menjadi kerajaan maritim yang makmur berkat posisi strategis dan Oh, yang itu. Gue tahu tuh proses pendiriannya. Pada tahun 1526, ada salah satu keturunan Wali Songo yang bernama Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Dia yang mendirikan Kesultanan Banten. Ia merupakan seorang ulama dan pemimpin yang kuat. Ia berhasil menyatukan masyarakat Banten dan mengembangkan Islam di wilayah tersebut. Keberadaan kerajaan Banten sebagai kerajaan bercorak Islam di wilayah Jawa Barat mampu menggeser pengaruh di kerajaan Pajajaran. Hingga kemudian kerajaan Banten mampu memainkan peranan penting dalam perdagangan lintas pulau di wilayah Nusantara hingga dunia. Oh, gue pernah belajar tuh Bi, yang tokoh-tokoh Kesultanan Banten itu. Tokoh utama Kesultanan Banten yang pertama ada Sultan Maulana Hasanuddin. Ia pendiri sultan pertama Kesultanan Banten pada abad ke-16. Yang kedua ada putra Sunan Gunung Jati. Ia berperan saat membesarkan menyebarkan agama Islam dan menjadikan Banten pusat perdagangan. Yang ketiga ada Sultan Maulana Yusuf. Ia adalah putra dari Sultan Hasanuddin. Ia memperluas wilayah Banten dan menaklukkan kerajaan Pajajaran pada tahun 1579. Yang keempat ada Sultan Maulana Muhammad. Ia naik tahta di usia muda, wafat saat memimpin ekspedisi ke Palembang. Yang kelima ada Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan terbesar Banten. Ia sangat menentang adanya VOC, memajukan perdagangan, pertanian, dan ia juga menjadikan Banten kerajaan maritim yang luas. Yang terakhir ada Sultan Haji. Ia adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Ia bersekutu dengan VOC untuk merebut kekuasaan yang menyebabkan keruntuhan Banten. Iya itu guys, pas masa kejayaannya itu di jalur perdagangan. Hai, ikut aku mengulas masa puncak kejayaan
disegani di Nusantara. Oh, gue tahu nih konfliknya gimana. Nah, jadi gini guys, konflik di Kali Banten menjadi kebutuhan utama ini karena konflik internal atau juga disebut perebutan internal. Setelah masa kejayaan Sultan Agung Tayasa, jadi pilihan antara beliau dan putranya, yaitu Sultan Haji. Sultan Agung Tayasa ingin mempertahankan kedaulatan Banten dan menolong campur tangan VOC Belanda. Dan Sultan Haji justru sebaliknya, ingin bekerja sama dengan VOC Belanda untuk memperkuat posisinya sebagai sultan. Perbedaan sikap ini menyebabkan perang saudara di Banten sekitar tahun 1982. Konflik kedua, konflik campur tangan VOC. Konflik semakin besar karena ada bantuan dari VOC Belanda. VOC mendukung Sultan Haji dengan penimbalan monopoli perdagangan dan campur tangan dalam pemerintahan Banten. Akibatnya, Sultan Agung Tayasa ditangkap, kekuasaan Banten menjadi lemah, Belanda semakin mempengaruhi wilayah Banten. Oh, gue pernah dengar tuh cerita tentang turunnya masa kerajaan Kesultanan Banten. Turunnya masa kejayaan Kesultanan Banten merupakan proses panjang yang ditandai dengan peralihan dari masa di bawah Sultan Agung Tayasa. Sultan Agung Tayasa menuju kemunduran akibat adanya konflik internal dan campur tangan VOC. Banten yang dulunya menjadi pusat perdagangan lada internasional dan penyebaran Islam kini mulai runtuh akibat adanya politik adu domba. Gue juga pernah diceritain sama guru sejarah gue tentang terjadi penurunan Kesultanan Banten. Turunnya Kesultanan Banten disebabkan oleh konflik internal, yaitu perang saudara antara Sultan Agung Tirtayasa dan anaknya Sultan Haji yang dimanfaatkan oleh VOC sebagai pemanfaat VOC melalui David dan Evra pada tahun 1680. Sultan Haji memenangkan tahta dengan bantuan Belanda dengan senjata, mengakibatkan Banten kehilangan kedaulatan dan menjadi asal VOC. Sebelumnya dia berhasil menghancurkan Surososuan pada tahun 1008. Setelah Banten melemah, Banten resmi dihapus oleh Inggris pada tahun 1813 di bawah Thomas Stamford Raffles. Setelah 1813, wilayah Banten sepenuhnya diserap ke dalam pemerintahan kolonial Belanda. Oh, yang penghapusannya bermula dari penghapusan Kesultanan Banten dimulai dengan tuntutan Herman Willem Daendels pada tahun 1808 kepada Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin untuk menyediakan guru paksa dan memindahkan ibu kota ke Ambon. Penolakan Sultan memicu serangan militer Belanda dan meratakan istana Sulawesi. Lalu pada 1813, Thomas Stamford Raffles mencabut kekuasaan politik Sultan mengakhiri Kesultanan Banten. Sultan hanya diberi gelar seremonial dan tunjangan bulanan tanpa wilayah kekuasaan. Jadi, gimana nih dari materi yang udah kita jelasin tadi? Menarik gak nih kira-kira? Pastinya menarik gak sih? Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira menarik gak nih materi apa? Yang ditandai oleh Atau biasa disebut dengan Sunan Gunung. Iya, itu guys, pas Nenek